Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Cenitnit. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Sudah lama saya tidak memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, dan hari ini saya kembali hadir untuk teman-teman semua dan akan memberikan informasi mengenai dana BOS reguler tahun 2021. Ada beberapa pertanyaan yang memang sering sekali ditanyakan oleh satuan pendidikan mengenai dana BOS reguler ini. Ada sekitar 31 pertanyaan yang selama ini menjadi pertanyaan bagi para pengelola BOS di satuan pendidikan. Apa saja itu? Sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, ayo dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan tentang dana bantuan operasional sekolah reguler tahun 2021 untuk tingkat sekolah. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan dana BOS reguler? Nah, dana BOS reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian di pertanyaan yang kedua, mengapa sekolah harus update rekening di aplikasi BOS Salur, bos.kemdikbud.go.id, padahal sekolah tidak ada perubahan rekening pada tahun 2020? Nah, jawabannya adalah sekolah harus mengupdate rekening di aplikasi BOS Salur bos.kemdikbud.go.id karena perubahan mekanisme penyaluran BOS reguler pada tahun 2021 yang langsung dari Kementerian Keuangan ke Satuan Pendidikan melalui KPPN. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan BOS reguler tahun 2021 dengan tahun 2020? Di sini banyak sekali perbedaannya. Untuk tahun 2021, satuan biaya majemuk dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik tiap wilayah kabupaten kota. Dan rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun yaitu 900 sampai 1.960.000. Itu untuk tahun 2021 ya. Kemudian yang kedua, penyaluran dana BOS reguler Kementerian Keuangan melalui KPPN langsung ke rekening sekolah. Dan yang ketiga, perbedaannya adalah penyaluran dilakukan dalam 3 tahap dengan persentase 30, 40, dan 30%. Selanjutnya, penetapan SK penerima itu dilakukan oleh Kemendikbud. Batas akhir pengambilan data yaitu 1 kali per tahun, yaitu tanggal 31 Agustus. Dan pembayaran honor maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta dalam kondisi normal, dan tidak dibatasi alokasi maksimal dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Selanjutnya, penyaluran tahap 1 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap 2 tahun sebelumnya. Dan penyaluran tahap 2 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap 3 tahun sebelumnya. Kemudian juga untuk tahap 3 dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap 1 tahun anggaran berjalan. Kemudian di sini, apa saja persyaratan sekolah untuk mendapatkan mendapatkan dana BOS reguler? Sesuai Permendikbud nomor 6 tahun 2021 bab 2 pasal 3, yaitu syaratnya yang pertama, mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus. Yang kedua, memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada dapodik. Yang ketiga, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada dapodik. Kemudian yang keempat, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir dan tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Itu ya syarat-syaratnya. Kemudian, apa saja komponen penggunaan BOS reguler tahun 2021? Sesuai Permendikbud nomor 6 tahun 2021 bab 5 pasal 12, yaitu komponennya yaitu terdiri dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran,
pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan pembayaran honor. Itu 12 komponen yang terdapat dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam adalah berapa kali cut off di data Dapodik untuk pengambilan data BOS reguler tahun 2021? Nah, cut off data Dapodik untuk penerima dana bantuan BOS reguler tahun 2021 dilakukan satu kali, yaitu pada tanggal 31 Agustus. Misalkan begini Bapak dan Ibu ya, ada sekolah yang memang setelah cut off misalkan jumlahnya 150 orang, tetapi ketika di bulan Januari atau di tahap 1 kemarin jumlah siswa Bapak dan Ibu itu lebih dari 150, misalkan menjadi 160 orang. Maka yang akan dibayarkan oleh pemerintah yaitu pada saat cut off, yaitu 150. Nah, lalu bagaimana dengan jumlah siswa yang belum terbayarkan? Nah, jumlah siswa yang belum terbayarkan itu akan dibayarkan pada saat cut off kembali pada tanggal 31 Agustus pada tahun berjalan. Jangan takut bahwa siswa Bapak dan Ibu itu masih tetap akan dibayar oleh kementerian. Kemudian, apakah ada perubahan terkait pengisian ARKAS 2021 dengan pola pencairan pada tahun 2020? Jawabannya adalah tahapan penyaluran dan pencairan dana BOS yang dilaksanakan pada tahun 2021 dilakukan sebanyak 3 tahap seperti tahun 2020, sehingga tidak ada perubahan terkait pengisian ARKAS di tahun 2021. Pertanyaan 8, bagaimana mekanisme sekolah melakukan pelaporan? Berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021, lampiran poin A nomor 9 huruf H, sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler melalui laman boskemdikbud.go.id. Dan jika sekolah menggunakan aplikasi ARKAS Kemdikbud, maka pelaporan tidak perlu melalui laman boskemdikbud.go.id. Pertanyaan yang ke-9, bisakah melakukan perbaikan pelaporan ARKAS di BOS Salur? Jawabannya adalah tidak bisa. Nah, untuk melakukan perubahan pelaporan BOS yang dilakukan di ARKAS hanya bisa dilakukan di ARKAS. Ke-10, berdasarkan keterangan di akun dapo.kemdikbud.go.id terdapat sekolah yang memiliki rekening ganda dan atau tertolak. Bagaimana solusinya? Sekolah dapat melakukan perbaikan langsung pada aplikasi BOS Salur boskemdikbud.go.id. Itu ya. Pertanyaan yang ke-11, berapa lama bank melakukan verifikasi rekening di BOS Salur? Bank itu membutuhkan waktu 3-14 hari untuk melakukan verifikasi rekening. Pertanyaan yang ke-12, berapa lama proses persetujuan perubahan rekening oleh Kemdikbud? Nah, Kemdikbud butuh waktu sekitar 3-7 hari untuk menyelesaikan pengajuan perubahan rekening oleh sekolah. Pastikan rekening yang sudah benar atau berhasil verifikasi tidak sering digonta-ganti. Itu kuncinya ya. Pertanyaan yang ke-13, apa saja yang harus dilakukan jika status verifikasi rekening gagal, verifikasi tanggal verifikasi bank lebih baru? Nah, ini pertanyaannya ya yang cukup penting. Jika mendapatkan status verifikasi rekening gagal verifikasi, pastikan untuk membandingkan tanggal perubahan sekolah dan tanggal verifikasi bank. Yang kedua, tanggal perubahan sekolah posisinya ada di kotak sebelah kiri data sekolah. Tanggal verifikasi bank posisinya ada di kotak sebelah kanan data verifikasi bank. Nah, jika tanggal verifikasi bank lebih baru, maka langkah selanjutnya perbaiki data rekening oleh sekolah atau update data rekening menggunakan data verifikasi bank dengan menekan tombol update sesuai data verifikasi bank. Jika sekolah yakin data verifikasi bank yang salah, hubungi bank untuk melakukan verifikasi ulang di BOS Salur. Itu kuncinya ya. Kemudian di pertanyaan yang ke-14, apa yang harus dilakukan jika status verifikasi rekening gagal verifikasi? Nah, jika mendapatkan status verifikasi rekening gagal verifikasi, pastikan untuk membandingkan tanggal verifikasi bank, gitu ya. Tetapi jika sekolah yakin bahwa data rekening bank yang benar, maka menekan tombol update sesuai data verifikasi bank. Selanjutnya, ini di pertanyaan yang ke-15. Cara sekolah melakukan konfirmasi rekening jika berbeda dengan bank.
Nah, ini di sini ada data-datanya, ataupun juga di sini ada saya perbesar. Di sini dikonfirmasi rekening, Bapak dan Ibu bisa lihat. Kemudian di pertanyaan yang ke-16, jika sekolah sudah memperbaiki, apa yang harus dilakukan ketika melakukan pelaporan tahap 3 tahun 2020? Saldo tahap sebelumnya tidak sesuai. Nah, ketika melakukan pelaporan tahap 3 tahun 2020, saldo tahap 2 masih ada atau terbawa ketika input, silahkan diabaikan dahulu dan tetap input komponen yang akan dilaporkan. Permasalahan yang ada di sistem dan sedang dianalisa dan diperbaiki. Untuk pertanyaan yang ke-17, bagaimana login sekolah menggunakan SSO Dapodik? Nah, di sini login Bosalur sekolah dengan SSO Dapodik. Teman-teman nanti bisa lihat, Bapak dan Ibu bisa lihat nanti alur-alurnya seperti apa di sini di Q&A ini nanti akan saya bagikan ya. Kemudian bagaimana login sekolah menggunakan login alternatif? Di sini juga ada pertanyaan langkah-langkahnya. Nah, di pertanyaan yang ke-19, apakah ketentuan umum agar satuan pendidikan bisa menerima penyeluruhan bos reguler untuk setiap tahap? Ini persyaratannya. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 bab 4 pasal 1, penyaluran dana bos reguler dilakukan secara bertahap. Artinya penyaluran tahap 1 itu dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana bos reguler tahap 2 tahun sebelumnya. Jelas ya? Kemudian juga penyaluran tahap 2 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana bos reguler tahap 3 tahun sebelumnya. Dan penyaluran tahap 3 dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap 1 tahun anggaran berjalan. Kemudian di pertanyaan yang ke-20, apa alasan pencantuman NUPTK sebagai syarat pembayaran tenaga pendidik menggunakan dana bos reguler tahun 2021? Nah, NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai guru secara administrasi harus memiliki NUPTK. Dan yang ketiga, Kemdikbud harus memastikan bahwa pembayaran honor yang diberikan diterima oleh guru yang bersangkutan. Yang keempat, guru yang dimaksud merupakan guru yang diangkat atau ditugaskan secara resmi oleh penyelenggara sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengangkatan dan penugasan guru, serta dalam rangka memastikan hal tersebut maka NUPTK menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Pertanyaan nomor 21. Apakah tenaga kependidikan bisa dibayar melalui dana bos reguler? Contoh, operator dapodik, pustakawan, tenaga kebersihan, dan lain-lain. Nah, jika kita melihat masih di Permendikbud nomor 6 pasal 14 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, dalam hal pembayaran honor. Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud pada pasal 13 terdapat sisa dana, maka pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Dan tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud tadi, yaitu berstatus bukan aparatur sipil negara dan ditugaskan oleh kepala sekolah dan dibuktikan dengan surat keputusan. Nah, ini yang menjadi perdebatan di pasal satunya, yaitu dalam hal pembayaran honor guru terdapat sisa dana, maka pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Ini menjadi perdebatan dan juga jadi pertanyaan besar. Karena memang selama ini yang menjadi honorer di sebuah sekolah itu bukan hanya honorer guru saja. Ada tenaga pendidikan, kemudian juga ada TU, administrasi, dan sebagainya. Logikanya pertanyaannya, bagaimana jika dana tersebut tidak ada sisa? Dari mana untuk membayar honorer, operator, pustakawan, tenaga kebersihan, dan lain-lain? Sekolah harus berpikir lagi begitu ya. Kalau kita melihat dari pasal, dan itu semua tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Itu aja ya. Kemudian pertanyaan nomor 22. Sekolah kami belum mempunyai akun untuk mengakses laman boskemdikbud.go.id. Bagaimana solusi untuk masalah tersebut? Nah, semua sekolah sudah diberikan akses ke laman Boskemdikbud karena menggunakan akun yang sama untuk mengakses Dapodik. Itu ya. Pertanyaan nomor 23. Apakah Permendikbud nomor 19 tahun 2020 masih berlaku setelah terbit Permendikbud nomor 6 tahun 2021? Sejak Permendikbud nomor 6 tahun 2021 telah terbit, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 dan nomor 19 tentang perubahan atas
Permendikbud nomor 8 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nomor 24, sisa dana BOS reguler tahun 2020 yang ada di sekolah apakah masih bisa digunakan pada tahun 2021? Nah, kalau memang masih ada, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 6 di pasal 16, dalam hal terdapat sisa dana BOS reguler di tahun anggaran sebelumnya, maka sekolah tetap dapat menggunakan sisa dana BOS reguler sesuai dengan petunjuk tahun anggaran berjalan. Kemudian juga penggunaan sisa dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan telah dicatatkan dalam rencana kerja anggaran sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian di pertanyaan nomor 25, bagaimana jika sekolah tidak dapat menggunakan dana BOS padahal dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah? Nah, ini berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 pasal 9, sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah dana BOS reguler disalurkan dan masuk ke rekening sekolah. Pertanyaan 26. Apakah dana BOS dapat digunakan untuk pembelian sarana PHBS dalam rangka pencegahan COVID-19? Misalkan masker, sabun pembersih tangan, dan lain-lain. Berdasarkan Permendikbud lampiran 1 penggunaan dana BOS ini, ada pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin sekolah, baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, disinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lainnya. Nomor 27. Bagaimana prosedur memperoleh NUPTK? Mengikuti peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengelolaan NUPTK, yang harus disiapkan adalah menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK, kemudian diserahkan kepada satuan pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi Perpal PTK. Kemudian Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi Perpal. LPMP melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi Perpal PTK, dan Pusdatin menerbitkan NUPTK melalui sistem aplikasi Perpal PTK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh LPMP. Itu ya. 28. Bagaimana persyaratan untuk memperoleh NUPTK? Persyaratan untuk memperoleh NUPTK adalah yang pertama kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian juga ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir. Selanjutnya bukti kualifikasi akademik paling rendah diploma 4 atau strata S1 bagi pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal. Bagi yang berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil, yaitu melampirkan surat keputusan pengangkatan CPNS atau PNS dan SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Kemudian surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. Pertanyaan 29. Bagaimana guru mengetahui status NUPTK? NUPTK yang sudah diterbitkan dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id data/status. Itu untuk melihat NUPTK ya. Pertanyaan 30. Bagaimana sekolah yang belum memiliki sumber air bersih? Bolehkah menggunakan dana BOS untuk membuat sumber air bersih? Nah, dalam komponen pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana hanya dimungkinkan pembiayaan dalam hal pemeliharaan. Nah, untuk itu sepanjang sarana dan prasarana di sekolah tersebut dilakukan dalam rangka pemeliharaan. Yang kedua, di dalam komponen pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana dimungkinkan penggunaan dana BOS untuk penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasi bagi sekolah yang belum memiliki air bersih. Pertanyaan nomor 31. Bolehkah dana BOS untuk pembelian wastafel portable? Nah, dalam komponen penggunaan BOS yaitu pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, dimungkinkan pembelian wastafel portable untuk menunjang kebersihan. Artinya boleh ya. Nah, itu Bapak dan Ibu beberapa pertanyaan, sekitar 31 pertanyaan yang selama ini memang
menggantung dan juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.